Shalom semuanya, saya yakin dan percaya kita ada di tempat ini karena anugerah Tuhan. Saudara dimanapun saudara berada, saya ucapkan selamat, sejahtera. Dan kalau hari ini kita masih diberi nafas hidup adalah kemurahan Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat bahwa satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Sama-sama kita katakan, amin. Saudara, biarlah pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kita tidak mau kehilangan waktu. Diam di dalam rumah Tuhan, itulah keinginan kita. Setiap kita, sehingga koneksi hubungan kita dengan Tuhan boleh ada senantiasa. Mari saya jemput untuk Ibu Bapak bangkit berdiri. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Kau masih membangunkan kami dengan kekuatan baru yang dari Tuhan. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Kami tahu semua karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, penjagaan-Mu, kasih sayang-Mu kepada kami semuanya. Dan pagi hari ini kami mau memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Ampuni bila Kau dapat dan tidak berkenan Tuhan. Biarlah kiranya Kau kuduskan setiap kami, sehingga pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu yang dahsyat menjamah melawat setiap hati. Dan pagi hari ini Tuhan, kami percaya sementara kami memuji kuasa-Mu bekerja, sementara Tuhan kami menyembah, Roh-Mu ada atas setiap kami, dan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, yang dalam pergumulan Tuhan memberikan kelepasan. Kami percaya Tuhan, jalan keluar yang dari Tuhan selalu ada. Karena kami gantungkan pengharapan kami hanya kepadamu. Dan biarlah pagi hari ini Engkau urapi Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani. Baik sebagai worship leader, pemusik Tuhan, multimedia yang kami pergunakan. Sekalipun Tuhan kami ibadah masih online, tapi kuasa-Mu Tuhan tidak pernah terhenti. Kuasa-Mu sampai pada setiap hati yang merindukan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ibadah ini dan kami buka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Mari kita memuji Tuhan bersama Saudari Lilis. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama membuka hati kita. Kita mau menerima Tuhan pagi hari ini, kita mau menerima kasih Kristus. Tetap diam di dalam hati setiap kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku kami mau bersekutu, kami mau rasakan kasih-Mu, Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu, sucikan nama-Mu, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus yang hidup, Kau hadir bagi setiap kami, Kau jamah setiap kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami terus memuji-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami terus memuji-Mu Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Di setiap kami Tuhan, kami mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita. Haleluya. Kita mau lebih lagi meninggikan nama Tuhan. Mau katakan bahwa kita mau bersorak demi nama Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Amin.
Tiba saatnya kita akan menyiapkan setiap hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau buka hati kita. Kita mau ditumbuhi dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ini adalah waktu yang kita rindu-rindukan. Selama 1 minggu kita bisa lewati dengan aktivitas dan kesibukan kita masing-masing. Pada waktu ini, kita sisihkan waktu ini untuk bersekutu kepada Tuhan kita. Kita percaya bahwa hanya Tuhan yang mengenal setiap hati kita, mengenal setiap keluh kesah kita. Untuk itu kita mari mau datang kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya saat kita memuji Tuhan, Tuhan hadir dan roh kita boleh bersama-sama menyatu dengan Tuhan. Dan kita siapkan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan
buat firman-Mu yang telah Kau siapkan bagi kami. Kami tahu firman-Mu berkuasa Tuhan, dan tidak ada kuasa yang melebihi kuasa-Mu, menjamah, melawat setiap hati, dan firman-Mu boleh mendapatkan jawaban, boleh menjadi jawaban bagi kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita ada pada pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Tema besar kita masih tetap dengan presence, yaitu kehadiran Tuhan. Kalau kita ada, ini adalah satu bukti bahwa kehadiran Tuhan menyertai kita melewati badai demi badai. Yang sebentar lagi ya saya harapkan biarlah mendapat pengasihan kemurahan Tuhan, agar badainya melandai juga. Nah saudara yang kekasih, kehadiran Tuhan telah memberikan kekuatan pada kita. Sampai hari ini kita semua masih diberikan kehidupan. Dan puji Tuhan COVID pun sudah semakin melandai. Dan doakan nanti mungkin bulan depan kita boleh bersama-sama kembali ibadah onsite. Kita boleh ibadah kembali tatap muka. Masa-masa yang berat telah kita lewati, bukan berarti selesai saudara. Proses yang berjalan terus dan kita dipersiapkan untuk kedepannya yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini hebatnya Tuhan. Ya. Nah oleh sebab itu biarlah kita mau belajar taat dan percaya terus kepada Tuhan. Karena Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Bulan depan kita akan memperingati hari sengsara Tuhan. Masa-masa prapaskah ini, biarlah kita diingatkan setiap kita. Jangan kita larut di dalam kemalasan-kemalasan kita. Karena sudah terlalu enak 2 tahun lebih kita bisa beribadah ya secara online. Mungkin bisa kita atur waktunya kita sendiri. Tapi nanti kita akan kembali mendisiplinkan diri. Kita memacu semangat kita untuk kembali melayani. Kita kembali lagi beribadah bersama-sama, tatap muka. Dan kita kembali lagi melayani Tuhan. Amin. Saya rindu banget. Saudara rindu? Ya, saya yakin dan percaya kita semuanya sehati. Kita semuanya sesemangat untuk kembali supaya kita bersama-sama boleh melayani Tuhan lagi. Nah, saya beri tema bersama Tuhan kita pasti bisa. Bisa apa Bu? Ya bisa pulih kembali, yang sakit bisa sembuh, yang ada pergumulan Tuhan bisa kasih kemenangan. Bersama Yesus pasti kita bisa. Di dalam minggu-minggu Prapaskah ini, biarlah Tuhan ingatkan kepada setiap kita. Walaupun ada badai, walaupun ada rintangan, sampai pun ada kematian. Tapi hari yang ketiga Tuhan bangkit dan Tuhan menunjukkan kemenangan. Ini artinya apa? Walaupun kita melewati berbagai gelombang dan badai, ujung-ujungnya pasti Tuhan memberikan kemenangan atas kita. Kita buka firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat 21 sampai 23. Matius 16 ayat 21. Ya. Dengan topiknya pemberitahuan pertama, perikopnya, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kita baca secara silih berganti, saya akan bacakan di ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah,
melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, pemberitahuan pertama, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa pemberitahuan Tuhan. Ini pun kedatangan Tuhan yang kedua diawali dengan segala tanda-tanda akhir zaman yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Dan kalau pemberitahuan yang pertama ini tentang penderitaan, kalau saya tanya kepada setiap orang, satu pun orang tidak mau menderita. Tapi kalau penderitaan itu datang kepada kita atas seizin Tuhan, kita pun tidak bisa menolaknya. Andai kata pun kita menghindar, menolak, akan ketemu lagi. Menghindar, menolak, akan ketemu lagi. Kita lari, akan dikejar lagi sampai lulus. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau penderitaan ini Tuhan izinkan atas kita, ya, pasti orang berpikiran seperti Petrus. Kiranya ini tidak terjadi, ya. Kiranya Tuhan menjauhkan hal itu. Itu pikiran manusiawi banget, karena setiap orang tidak mau menderita. Tetapi bila Tuhan izinkan, pasti Tuhan mempunyai rencana dan maksud tertentu agar kita boleh kuat atau naik level atau apapun juga yang Tuhan mau atas kehidupan kita semakin nyata atau kita kembali ke jalan yang benar. Dan pada pagi hari ini Tuhan ingatkan, janganlah kita seperti Petrus hanya memikirkan kemanusiawian kita yang tidak mau menderita. Sampai Tuhan katakan, "Enyahlah iblis." Ya Tuhan, jangan sampai kita dienyah-enyahin sama Tuhan seperti itu. Ya, dan peringatan ini juga datang kepada kita. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Ya memang manusia. Tapi karena kita senantiasa bergaul dengan Tuhan, kita tahu apa maksud dan rencana Tuhan. Sehingga firman mengingatkan kepada kita, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Apa sih yang dipikirin Allah? Yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Apa sih yang dipikirin manusia? Cuma seneng dan seneng, gak mau menderita. Nah Tuhan izinkan penderitaan badai di tengah masa pandemik yang sudah berjalan 2 tahun lebih dan kita gak tahu kapan akan selesainya. Dan nanti kalau selesai, bukan berarti selesai pandemik, akan terjadi apalagi yang lebih hebat lagi. Karena firman Tuhan ingatkan dalam 2 Timotius 3, bahwa tahun-tahun depan adalah tahun-tahun yang sukar. Tuhan persiapkan kita agar kita kuat dan dimampukan. Amin saudara. Nah di dalam masa prapaskah ini Tuhan ingatkan, bila penderitaan itu atas seizin Tuhan, percayalah, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah saudara, kalau kita melihat di dalam seluruh kehidupan kita, saya percaya bahwa proses yang Tuhan izinkan ini berjalan terus, dan kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bangkit kembali. Bangkit dari kemalasan kita. Bangkit dari keterpurukan kita. Mungkin kita kehilangan harta. Mungkin kita kehilangan pekerjaan karena di PHK. Mungkin kita kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tuhan telah panggil pulang, mendahului kita. Dan banyak hal di dalam masa pandemik ini yang membuat kita menjadi sadar. Memang banyak jeleknya tapi juga ada bagusnya kalau saya perhatikan. Di masa COVID-19 ini orang menjadi bersih, dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit tangannya disemprot pakai hand sanitizer, dan dikit-dikit setelah sampai di rumah cuci tangan lagi, sampai lupa cuci kaki, kakinya hitam pula. Saudara, nah dan di jam-jam tertentu berjemur, orang gak pernah olahraga, jalan kaki olahraga. Nah banyak hal juga ada baiknya, ya tidak semuanya menjadi buruk.
tetapi semua itu Tuhan izinkan juga mengingatkan kepada setiap kita. Baiknya apa? Kita lebih banyak berdoa, kita lebih banyak dekat kepada Tuhan. Jeleknya apa? Kita tambah malas, seenaknya saja. Nah kalau ibadah, handphonenya, ya memang handphonenya lagi disetel YouTube untuk menikmati ibadah, tapi kitanya kemana? Mungkin sambil makan kacang, sambil tiduran, tidak ada respect, tidak ada hormatnya. Mari saudara, oleh sebab itu kita kembali lagi menghormati, kita kembali lagi. Jangan kita tinggal di dalam keterpurukan, jangan kita tinggal di dalam kesedihan, tapi mari kita bangkit lagi. Bulan depan kita merayakan hari kebangkitan Tuhan bersama Yesus, pasti kita bisa. Amin saudara, saya yakin dan percaya. Apapun yang telah terjadi, yang Tuhan telah izinkan, bersama Yesus pasti kita bisa kembali dipulihkan. Mulai daripada apa yang ada pada kita. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Tuhan tidak aneh-aneh atau complicated. Tuhan mau dari apa yang ada pada kita. Ya. Contohnya di dalam Keluaran 4 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Keluaran 4 ayat yang kedua, Tuhan bertanya kepada Musa, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Ya. Lalu, silakan, yuk secara berganti. Ayat 3, firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Ya. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Ya, kita berhenti dulu sampai di sini. Kita sering terfokus kepada apa yang tidak ada pada diri kita. Ya. Kita sering berandai-andai, berangan-angan. Ada dulu pernah ada lagu, kalau ku jadi kaya, ku ingin menyebar harta. Gitu. Berandai-andai, tetapi Tuhan senang atau Tuhan senang mengingatkan kepada kita apa yang ada pada kita. Ya. Tuhan tanya kepada Musa, kita ulang di ayat 2 lagi. Musa, apa yang ada padamu? Dan Musa jawab, cuma tongkat. Kalau mungkin kita lihat secara materinya, tongkat cuma bisa apa sih? Ya. Tongkat hanya mungkin sebagai untuk membantu, kalau orang sudah tua jalan pakai tongkat, membantu untuk berjalan. Tongkat kalau seorang gembala, membantu untuk kalau ada binatang buas, dia bisa halau dengan tongkatnya. Tongkat hanya sekedar alat pembantu. Tetapi kalau Tuhan tanya kepada Musa, pasti Tuhan punya rencana. Dan Musa nganggep enteng, ya cuman tongkat Tuhan. Mungkin kalau Tuhan tanya, hai syukur. Di tempat kita ada yang namanya syukur. Ya. Anak muda menyerahkan diri, anak muda dari Nias menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan tanya, hai syukur apa yang ada padamu? Nggak usah berandai-andai, andai kata saya nanti sudah S3, andai kata saya kaya, andai kata nanti saya pintar. Tidak. Apa yang ada padamu sekarang? Tuhan ingin proyeksikan, Tuhan ingin pakai kepada apa yang ada pada kita. Saudara percaya? Oleh sebab itu saya beri tema bahwa kita bisa ya, bersama Tuhan. Kita bisa bersama Tuhan, pasti kita bisa. Apa yang ada pada kita, tambah plus taat kepada Tuhan menjadi mujizat. Musa, apa yang ada padamu? Tongkat. Musa anggap sepele itu tongkat. Tapi Tuhan katakan, coba lempar itu tongkat. Dilemparlah tongkat itu. Lalu menjadi ular. Lalu Musa lari meninggalkan takut. Bener juga ya. Kita berfokus dengan apa yang ada pada kita, taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, terjadilah mujizat.
Ya, kita berfokus, Musa berfokus kepada apa yang ada padanya yaitu tongkat, taat apa yang Tuhan perintahkan jadi mujizat. Nah tongkat dilempar kok jadi ular. Lalu Tuhan bersabda lagi di ayat yang keempat, firman Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu. Ih enggak Tuhan, aku takut. Ya, kalau Tuhan suruh taat aja. Andai kata pun digigit ya Tuhan yang tanggung jawab. Tuhan suruh kok. Hai Elizabeth kau pergi ke Irian, pergi ke Papua. Saya pergi saudara. Waktu itu sedang genting-gentingnya perang. Saya pergi. Ya. Apapun yang terjadi saya alami. Tapi sampai hari ini Tuhan masih kasih saya hidup. Hai Elizabeth kamu pergi ke Cina. Ya. Apapun saya lakukan. Karena itu perintah Tuhan. Taat. Selundupin Alkitab sudah ngebayangin saudara, satu Alkitab 10 tahun, satu koper saya bawa. Habislah di penjara kalau pikiran manusia. Tetapi kalau kita taat apa yang Tuhan perintahkan, saya yakin dan percaya Tuhan bertanggung jawab. Amin saudara. Saat Musa disuruh ulurkan tanganmu dan pegang ekornya. Mikir juga tadinya Musa. Tapi dia tetap belajar taat. Lalu Musa mengulurkan tangannya dan ditangkapnya ekornya ya, dan pegang ekornya. Kalau kita terus berandai-andai, ekornya, kepalanya aja deh biar sekalian, masa bisa terjadi? Tidak. Belajar taat, suruh nangkep ekornya ya tangkap ekornya. Pegang ekornya lalu menjadi tongkat lagi. Wih, kaget Musa. Dipegang, iya menjadi tongkat di tangannya dengan apa yang ada. Gak usah berandai-andai, boleh angan-angan boleh, tapi kita tidak fokus, kita fokus dengan apa yang ada. Pandemi kita sudah lewati 2 tahun lebih, mungkin ini menjadi pelajaran yang berharga bagi setiap kita, menjadi pelajaran yang termahal bagi setiap kita. Dan kita mau bangkit kembali, kita mau semangat kembali dengan apa yang ada pada kita. Musa masih gak percaya, Tuhan tahu di hati Musa. Ya, Musa masih gak percaya. Sekarang Musa, coba masukkan tanganmu di dalam baju. Pada waktu Musa masukkan tangannya di dalam baju, keluarkan. Tangannya kusta. Nanti saudara baca sampai habis. Tangannya menjadi kusta. Lalu pada waktu Tuhan suruh masukkan lagi tangannya ke dalam bajunya, lalu kustanya menjadi sembuh. Ya, kustanya menjadi sembuh. Sudah berapa mujizat itu? Tuhan tunjukkan sudah berapa mujizat tadi? Dari tongkat menjadi ular, dipegang lagi, menjadi tongkat lagi, dan tangannya dimasukkan ke dalam bajunya dan dikeluarkan menjadi kusta. Nanti saudara bisa baca di dalam kitab Keluaran pasal 4 dan tangannya dimasukkan lagi menjadi bersih kembali dan sembuh kembali. Lalu ayat yang ke-8 dikatakan jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Ya, yang Tuhan lakukan sangat spektakuler, yaitu coba kamu ambil air dari sungai Nil, siramin di tanah yang kering, maka air itu cedok dan air itu menjadi darah. Ya, ada aja alasan Musa untuk tidak melayani Tuhan. Padahal Tuhan sudah kasih beberapa mujizat dengan apa yang ada. Tinggal taat, tinggal ikut saja perintah Tuhan. Ya, kemudian Musa katakan lagi, tapi Tuhan aku kan tidak pandai bicara. Di ayat yang ke-11 dikatakan, siapa yang membuat lidah manusia, siapa yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat dan buta, bukankah aku yakin Tuhan? Oleh sebab itu pergi, aku akan menyertai lidah dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Belajar taat saudara. Ya, saya yakin dan percaya masa-masa yang
berat sudah kita lewati. Dan mari kita bangkit kembali. Kita bangkit, kita semangat kembali. Yang tadinya sudah loyo, yang gak bersemangat, ayo kita kembali lagi. Toh juga pemerintah sudah memberi keringanan, ada di level 2 PPKM ya. Sekalipun masih tetap kita harus waspada, bukan berarti kita ceroboh, tetap memakai masker. Semua sudah divaksin, bahkan sudah di booster dengan vaksin yang ketiga. Dan ayat yang ke-17 dikatakan, bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Fokus dengan apa yang ada pada kita. Ya. 5 roti, 2 ikan ada pada anak-anak. Dan pada waktu diserahkan ke tangan Tuhan, sanggup memberi makan 5.000 orang pria. Fokus dengan apa yang ada. Saya percaya satu pun pasti kita punya. Apapun yang ada pada kita punya kelebihan. Di samping kita punya kekurangan. Tuhan tahu. Tapi masalahnya kita mau atau tidak mau. Itu saja. Dan Tuhan janji Tuhan menyertai. Kalau Tuhan mau pakai kita, kalau Tuhan perintahkan kita, biarlah kita belajar taat. Pasti bisa. Pasti kita akan lewati masa-masa yang sukar ini. Dan Tuhan memberikan yang baru. Justru di masa yang sukar ini kita persiapkan untuk menyambut masa-masa yang baru. Yang kita belum tahu, dikatakan new normal. Saudara, memang serba aneh. Waktu ada minyak, ya, tempe gak ada. Waktu gak ada minyak, tempe ada. Dari hal yang aneh dan sekarang minyak ada, harganya melambung. Kita mau kemana? Kalau tanpa Tuhan kita tidak akan kuat. Dan contoh yang kedua, lihat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang kedua, 12. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ya kebangetan amat ya. Nah kalau kita melihat seperti ini, penderitaan yang kita alami belum seperti penderitaan yang seperti ibu ini alami. Pada waktu Musa, pada waktu disuruh ke Sarfat, ya, pada waktu disuruh ke Sarfat, pergilah kamu ke Sarfat di dalam 1 Raja-Raja Fatsal yang ke-17 ini, ya, di dalam 1 Raja-Raja Fatsal yang ke-17 ini. Nah, di sini dia bertemu dengan seorang janda, mending janda kaya, ya, janda ya kalau saudara simak dari ayat yang terakhir, ya, pada waktu Elia diperintahkan ke Sarfat, pada waktu itu coba baca yang terakhir, dia ketemu janda. Janda namanya janda tidak punya suami. Dan maaf kata, janda sedang cari kayu. Dan dia katakan, beri aku minum. Pada waktu dia mau masuk, sudah sampai ke pintu gerbang Sarfat, Nabi Elia masuk sampai pintu gerbang Sarfat, memang ketemu seorang janda. Beri aku minum. Dicariin minum, masih bisa kalau cuma kasih minum. Ya. Lalu Elia katakan, beri aku sepotong roti. Ya, boro-boro sepotong roti Pak, kalau ini kita bikin drama. Ya. Saya aja lagi cari kayu, di rumah tinggal tepung segenggam. Dan kalau saya olah, buat saya, buat anak saya makan, ya udah habis, cuma tinggal ini doang. Tetapi Tuhan tetap berbicara fokus kepada apa yang ada.
Dan Tuhan sanggup lipat gandakan dengan apa yang ada kalau kita mau taat kepada perintahnya Tuhan. Dan Elia katakan, coba ambil bagiku, ya, berikan aku sepotong roti. Di ayat yang ke-12 dikatakan di 1 Raja-Raja 17. Demi Tuhan Allahku yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku. Boro-boro roti, saya cari kayu. Habis cari kayu, bikin ini diolah, mati setelah itu. Saudara bisa bayangkan kayak apa minusnya orang seperti ini, ibu ini. Ya. Lalu si ibu ini dia belajar taat dengan apa yang diperintahkan. Dan Elia bilang, bikin roti dan kasih dulu kepadaku. Ya. Bikin roti, ya, kamu olah dulu dan persembahkan kepada hamba Tuhan. Itu perintahnya. Kalau secara manusia dia pikir, tepung segini dibikin dikasih hamba Tuhan. Lah ini aja tadi sudah disebut, kalau aku makan, anakku makan, habis itu mati. Lah ini disuruh kasih hamba Tuhan. Aku sama anakku makan apa? Nah itu secara pikiran manusia. Tetapi tatkala kita mau taat, tatkala kita mau fokus dengan apa yang ada pada kita, taat kepada perintah Tuhan, Tuhan sanggup melipat gandakan. Sama-sama kita katakan, amin. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lalu janda Sarfat ini dia lakukan apa yang Elia suruhkan. Dia olah itu tepung, dia berikan kepada Nabi Elia terlebih dahulu karena perintahnya seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Tepung itu tidak habis-habisnya di tempayan, minyak itu tidak habis-habisnya sampai waktu Tuhan. Ya, kalau kita baca di sini sampai pada waktunya Tuhan. Ya. Dan biarlah pada pagi hari ini saya yakin dan percaya kita sedang dipersiapkan untuk menghadapi new normal. Kita sedang dipersiapkan untuk menghadapi tahun-tahun yang baru di mana masa setelah selesai pandemik ini. Kita akan tetap taat. Dan kalau perempuan itu dia lakukan apa yang Nabi Tuhan ini, Nabi Elia katakan, kehidupannya terpelihara sampai pada waktunya Tuhan, ya. Sampai hujan turun, ya. Selesai penderitaannya. Itu berarti dia naik tingkat. Nah saudara, saya ulang lagi, satupun tidak ada orang yang mau menderita. Tetapi firman Tuhan katakan di kitab Roma bahwa penderitaan itu mendatangkan ketekunan. Ketekunan mendatangkan tahan uji. Dan tahan uji menghasilkan pengharapan kita kepada Tuhan. Satu lagi di dalam Yoel 3 ayat yang ke-10. Yoel 3 ayat 10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Semangat saudara, ya. Dengan apa yang ada kita kerjakan dengan semangat, bukan dengan mengeluh, bukan dengan ngedumel, bukan dengan marah-marah, bukan dengan menyalahkan satu dengan yang lain, tetapi dengan semangat. Tempalah mata bajakmu, apa yang ada pada kita masih bisa berdoa, kita masih bisa berseru kepada Tuhan. Tempah! Sehingga pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak tajam. Ya, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di masa-masa penderitaan yang begitu hebat kita sudah lewati. Dan Tuhan tidak tinggalkan kalau hari ini kita masih diberi hidup untuk kita menatap masa depan. Kita pasti bisa bersama dengan Yesus. Ayub 14 ayat yang ke-7 sampai 9. Kita baca
Secara berganti Ayub 14. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang ia bertunas kembali. Dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu. 9. Maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarnya ranting seperti semai. Nah, saudara pernah melihat sebuah pohon? Kalau pohon itu ditebang, ya, akarnya masih ada dan akar itu masih tetap aktif. Ya. Kalau kehidupan kita ditebang dengan segala masa pandemi, kesulitan, kesukaran hidup, apapun badai-badai, apapun kita sudah hadapi, tapi kita masih ada, masih hidup, masih ada akarnya, karena bagi pohon masih ada harapan. Kalau pohon saja ditebang masih ada harapan, apalagi kita. Penderitaan menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan kepada Tuhan dan pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Apabila ia ditebang bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti karena dia mencari di ayat 8. Karena dia mencium akarnya menjadi tua dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu. Ayat yang ke-9 dikatakan bersemi setelah diciumnya air. Jadi akarnya tetap aktif. Apa artinya? Kejarlah hadirat Tuhan. Sehingga mata bajak kita semakin tajam, kepekaan kita semakin tajam. Tuhan beri waktu panjang, Tuhan beri waktu banyak di masa pandemik ini. Dan kita sedang dipersiapkan untuk menghadapi masa yang akan datang. Di dalam masa-masa prapaskah ini, mari saya anjurkan saudara bangkit. Mari kita kembali lagi, semangat lagi. Dikatakan bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Saudara, kalau saya pulang ke rumah di jalan aspal di dekat golf situ, ya, saya sering melihat jalan aspal itu terbelah, ya, bukan terbelah begini, terbelah sedikit dan di belahan itu tumbuh rumput. Saya berpikir ya itu rumput kecil. Itu kan dilewatin mobil besar, mobil kecil, dipanasi, dihujani ya. Nanti kalau panas ya panas banget karena dijepit aspal. Kalau hujan juga hujan banjir, disiram, direndam air, ditindas dari atas. Tetapi hidup terus saudara. Hebat itu rumput. Ya, hidup rumput. Sampai saya sering katakan pada anak saya, ya, tuh lihat rumput. Ditekan kayak apa. Ya, dengan kondisi panas matahari, terlebih dia ada di aspal. Kalau hujan dibanjirin air, dari atas ditimpa mobil berat, mobil kecil, mobil besar, tapi dia tetap tumbuh. Karena apa? Karena ada akar. Akarnya masih ada. Dan akarnya terus aktif, dia mencari air dan dia hidup. Akar pengharapan kita aktif mengejar hadirat Tuhan, mengejar terus air kehidupan yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya kehidupan kita akan bertunas, bersemi, bertunas, bersemi untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Tuhan sedang persiapkan kita agar kita kuat di dalam Tuhan. Amin saudara. Biarlah pagi hari ini Tuhan memberikan ingatan kepada kita. Dikatakan bahwa bersama Tuhan kita pasti bisa melewati masa-masa yang sulit, bisa mengalami pemulihan, bisa Tuhan sembuhkan, bisa menghadapi badai yang sedang kita alami atau apapun. Bersama Tuhan pasti kita bisa. Saya simpulkan pada pagi hari ini, biarlah kalau Tuhan mengizinkan penderitaan itu datang, di masa-masa prapaskah ini mengingatkan kita akan penderitaan. Ingat, di hari terakhir ada kebangkitan Tuhan.
Masa penderitaan Tuhan izinkan, Tuhan juga akan memberikan kemenangan kepada setiap kita. Ya, kalau kita sebagai manusia, kita sering berandai-andai, tetapi Tuhan fokuskan kepada kita apa yang ada pada kita. Musa, apa yang ada padamu? Tongkat. Tuhan sanggup melakukan mujizatnya lewat tongkat yang dipegang Musa. Apa yang ada, tambah taat dengan apa yang Tuhan perintahkan, terjadi mujizat. Janda di Sarfat, apa yang ada, hanya tepung segenggam di tempayan dan minyak sedikit. Dan dia pun katakan bahwa kalau diolah, dimakan aku, dimakan anakku, mati. Tetapi saat janda itu lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia, bikin dulu, ya, serahkan dulu, persembahkan dulu kepada Nabi Tuhan ini. Dan tidak akan habis-habis itu tepung dan minyak di dalam tempayan itu sampai waktunya Tuhan. Apa yang ada Tuhan sanggup lipat gandakan. Apa yang ada pada kita Tuhan sanggup berkati. Nabi Yoel, tempalah mata bajak itu, tempalah mata rohani kita agar kita sanggup melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan izinkan agar kita lebih tajam, kita lebih peka apa yang Tuhan mau. Dan kitab Ayub tadi baru selesai kita baca, biarlah kalau kita pun sampai dipangkas habis, ingat masih ada akar. Dan akar itu aktifkan untuk terus mencari hadirat Tuhan. Kejarlah hadirat Tuhan, jangan kita beristirahat. Jangan kita lupa, jangan kita anggap enteng doa, jangan kita remehkan untuk kita senantiasa hubungan dengan Tuhan. Kita tidak akan kuat, tetapi walaupun pohon itu ditebang, akarnya masih ada dan akarnya mencium air. Dan berarti mencium itu ya udah dekat ya, ada ya. Akar itu ada, ketemu dengan air dan hidup dan bertunas. Biarlah pagi hari ini firman Tuhan boleh membangkitkan kita kembali. Bersama Yesus pasti kita bisa. Masih ada harapan. Biarlah pagi hari ini saudara, kita renungkan firman Tuhan. Naikkan pujian ini. Hadapkan hatimu kepada Tuhan. Ini aku Tuhan. Masih ada harapan. Masih ada harapan saat ku berdoa. Saat kami mengangkat tangan ke hadapan Tuhan, Tuhan turun tangan kepada kita. Jangan pernah putus asa apa yang sedang saudara hadapi. Kita bisa bersama Yesus. Kasih Tuhan melingkupiku, takkan mengecewakan. Pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan. Roh Kudus menghiburkan dalam pergumulan apa yang Tuhan izinkan. Berserulah Yesus, berserulah Yesus, panggil namanya. Haleluya. Ada pengharapan yang penuh, nama Yesus selalu siap menolongku. Ya Tuhan, dalam setiap keadaan kami, keadaan apapun saudara, ada jawaban dalam nama Yesus. Saat ku tak mampu sendiri, ingat masih ada Yesus. Haleluya. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Ingat saudara, masih ada harapan di dalam nama Yesus. Dan pengharapan akan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kita pasti bisa bersama Yesus. Kasih Yesus melingkupi kita dan takkan mengecewakan. Roh Kudus memberi kekuatan dan penghiburan.
di dalam setiap pergumulan. Haleluya, saudara tidak sendiri. Berserulah Yesus, Yesus, oh ada pengharapan yang haleluya, nama yang selalu siap menolong kita, Yesus, haleluya, dalam setiap haleluya, ada jawaban dalam saat ku tak mampu sendiri, saat ku ada Yesus, tak mampu ada sendiri. Yesus. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yesus tempat sandaran Ya Tuhan, yang pasti makasih. dalam setiap pergumulanku. Saat ku tak mampu sendiri, haleluya. Saat ku tak mampu sendiri, nama Yesus Tempat sandaran yang pasti sandaran yang pasti dalam setiap pergumulan. pergumulanku. Angkat tangan kanan kita kepada Tuhan. Taruh tangan kiri di dada saat kita tidak mampu sendiri. Nama Yesus, nama Yesus. Berserulah kepada Yesus. Dia sanggup menolong kita. Pagi hari ini apapun keadaan kita, pagi hari ini apapun kesulitan kita, pagi hari ini apapun pergumulan kita, berserulah Yesus, Yesus, dan Dia tidak pernah meninggalkan. Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Jama dan lawa Tuhan, pegang erat Tuhan. Kami percaya kalau kami angkat tangan, Kau turun tangan Tuhan, menolong setiap kita. Saat ku tak mampu sendiri, nama Yesus yang sanggup menolong dan tidak pernah meninggalkan kami. Karena janji-Mu Tuhan, Kau yang menyertai kami sampai kesudahan alam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebegitu jauh Engkau telah memberikan Tuhan kemenangan-kemenangan pada setiap kami. Kalau kami ada sampai hari ini, kami tahu ini adalah kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna. Dan Kau sedang persiapkan kami untuk menatap hari yang di depan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Engkau lebih tahu Tuhan, oleh sebab itu Engkau memberi kekuatan kepada setiap kami, agar kami terus mengejar hadirat-Mu, agar kami terus ada di dalam pelukan-Mu, di dalam rantai-Mu Tuhan, di dalam persekutuan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, apa yang ada pada setiap kita. Taat, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kami percaya Tuhan, mujizat demi mujizat Kau nyatakan pada setiap anak-Mu. Ajar kami taat Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dengan apa yang ada, Engkau kembangkan, Engkau lipat gandakan. Dengan apa yang ada, Engkau sanggup memberkati Tuhan. Biarlah kita fokus dengan apa yang ada, yang Tuhan berikan kita. Kita tidak berandai-andai, kita fokus dengan apa yang ada pada kita. Ditambah taat apa yang Tuhan perintahkan. Saya yakin dan percaya Tuhan sedang persiapkan kita untuk hari-hari depan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau memberikan kemenangan atas setiap kami. Dan pagi hari ini adalah pagi sukacita. Bersama Yesus aku bisa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya yakin dan percaya Tuhan bekerja pada setiap kita, dan Tuhan telah menjawab apa yang saudara sedang nanti-nantikan. Dan ujung-ujungnya dalam proses kehidupan ini Tuhan memberikan kemenangan atas setiap kita. Nah saudara, biarlah kita tetap doa terus agar bulan depan kita boleh beribadah tatap muka, dan kita bersyukur kepada Tuhan keadaan COVID telah melandai.
Dan untuk minggu-minggu depan, tanggal 5 IWAKA kita mungkin bisa beribadah tatap muka, dan minggu pertama perjamuan kudus, dan kita boleh persiapkan semuanya. Terima kasih bagi ibu bapak semuanya yang telah berdoa atau mendoakan saya, Pak Timothy dan keluarga semuanya sudah sehat kembali semuanya, dan Tuhan memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kami bersyukur, berterima kasih buat penyertaan-Mu di dalam ibadah Tuhan. Biarlah selanjutnya Roh Kudus terus mengejar kami, dan Roh Kudus yang berbicara atas setiap kami. Berkati tangan-tangan yang mempersembahkan persembahan bagi-Mu. Tuhan, hamba-Mu selesai bicara, tapi Roh Kudus untuk terus ada pada setiap kami. Roh Kudus mengingatkan akan firman-Mu, dan kami boleh kembali pada jalan kebenaran. Apa yang ada pada kami, ditambah dengan taat melakukan apa yang Kau perintahkan. Kami yakin dan percaya Engkau sanggup melipat gandakan, sanggup memberkati, dan sanggup mengadakan mujizatnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah kami diberi sabaran menanti waktunya Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, dalam pergumulan Tuhan memberikan kemenangan. Dan pagi hari ini boleh menjadi pagi sukacita bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang bersekolah yang sedang menghadapi ujian. Sertai Tuhan, berikan kepandaian secara khusus. Tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Dijauhkan dari segala narkoba, segala hal-hal yang tidak berkenan Tuhan. Tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Dijauhkan dari segala penularan virus apapun juga. Dan besok kembali Ibu Bapak bekerja Tuhan, dan boleh kiranya Tuhan Kau sertai. Biarlah di mana Ibu Bapak bekerja boleh menjadi garam dan terang-Mu, dan berkat-Mu limpahkan, baik berkat jasmani terlebih berkat rohani. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Kami percaya kami ada di dalam Engkau ya Allahku. Bersama Engkau pasti kami bisa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara kita angkat tangan kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara, terimalah berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada Lilis. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kebenaran. Allah yang berkuasa, kuasa kuasanya. GPIA keluarga Allah, we are family. Bye-bye. Bagiku bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu.